Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjaga Indonesia, saudara. Takbir. Allah. TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Aceh adalah Serambi Mekah, betul? Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan yang Islam yang pertama ada di Perlak, Aceh, betul? 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 Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjaga Indonesia, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Hari ini kita kembali menyaksikan pemandangan lama dengan wajah yang sama. Kelompok-kelompok yang mengaku pembela Islam, HTI, FPI, para muhibbin, kembali mengatasnamakan umat. Lagi dan lagi, mereka menyebut diri sebagai Aliansi Umat Islam, Suara Ulama, Wakil Habaib. Padahal yang mereka wakili bukan umat, tapi nafsu kelompok Ba'alawi. Mereka seolah-olah satu-satunya corong Islam, bergerilya, ceramah kemana-mana, hanya menebar racun ke otak para muhibbinnya. Sebagai bos odong-odong, selalu menyerukan umat turun ke jalan, membangun narasi. Umat Islam menolak, umat Islam mengecam. Padahal, mayoritas umat biasa di kampung-kampung, di sawah, di pabrik, tidak merasa mewakilkan siapapun. Setelah Deddy Mulyadi mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih, mereka langsung ribut. Katanya ini penghinaan terhadap Islam. Katanya Al-Ihsan itu nama yang Islami. Padahal rumah sakit itu dibangun pakai APBD, dikelola negara, bukan dibiayai oleh kelompok mereka. Nama Welas Asih itu justru Islami dalam ruhnya. Bukan cuma Arab, tapi mengandung makna kasih sayang yang justru lebih dekat dengan spirit rahmatan lil alamin. Mereka alergi dengan kearifan lokal. Bagi mereka, Islam itu harus berbau Arab, harus pakai nama-nama yang bisa mereka klaim, mereka kuasai. Maka jangan heran kalau mereka teriak-teriak soal RSUD Al-Ihsan, tapi mereka diam 1000 bahasa ketika Bandara Mutiara di Palu diganti menjadi Mutiara SIS Al-Jufri. Padahal kalau konsisten, mereka harusnya menolak juga dong. Nama bandara itu ditambahkan nama ulama, bahkan nasab Ba'alawi, tapi tidak melalui musyawarah nasional umat. Bukan hasil referendum rakyat Palu. Tapi mereka diam. Kenapa? Karena SIS Al-Jufri adalah bagian dari jaringan kekuasaan mereka. Bagi mereka, Islam adalah alat politik, bukan nurani. Kalau yang mengganti nama itu seorang nasionalis Sunda seperti Deddy Mulyadi, mereka teriak. Kalau yang menanamkan simbol Islam Ba'alawi, mereka tepuk tangan dan lihat bangga. Ini bukan soal akidah, ini soal dominasi simbolik. Yang mereka takutkan bukan hilangnya Islam, tapi hilangnya monopoli mereka atas tafsir Islam. Mereka ingin semua institusi memakai nama-nama yang bisa mereka kontrol, baik rumah sakit, bandara, masjid, kuburan, bahkan pikiran rakyat. Luar biasa licik. Dan hebatnya lagi, mereka selalu pakai baju cinta Nabi, pecinta habaib, padahal tujuannya menancapkan kekuasaan nasab Ba'alawi di segala lini kehidupan. Kita cinta Nabi, cinta keturunan Nabi, bukan cinta Ba'alawi yang konon katanya mereka bukan keturunan Nabi, karena DNA mereka tidak nyambung. Itu dia. Kalau mereka punya malu, mereka akan bilang, kalau RSUD Welas Asih harus dikembalikan ke Al-Ihsan, maka Bandara SIS Al-Jufri juga harus dikembalikan ke Mutiara. Tapi sayangnya, malu itu sudah ditukar dengan kekuasaan ratusan tahun yang mereka bangun di Nusantara. Dan umat perlu sadar, jangan mau terus dikibuli dengan jargon atas nama umat. Karena seringkali, itu cuma kedok untuk merampas akal sehat. Saat ini semua lini sudah mereka kuasai. Dari tingkat presiden, tentara, polisi, bahkan tokoh agama telah tunduk kepada mereka. Itulah tantangan kita saat ini. Maka itu saya minta saudara, sekali lagi, Aceh ini modal dan model bagi bangsa Indonesia. Betul? Betul. Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah
Kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun. Tapi ada Aceh yang maju ke depan, saudara. Allah Akbar. Apa kata Aceh, saudara? Apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun, Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh ke tangan Belanda, saudara. Takbir, Allah Akbar. takbir. Allah Akbar. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara. Allahu Akbar. Dan internasional. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang mau dari kemerdekaan siapa? Aceh. Yang jadi contoh siapa? Takbir. Allahu Akbar. Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara. Saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat kereta, saudara, Indonesia kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Takbir. Maka itu saya minta Anda jangan tinggalkan kami. Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini hari kita berjuang bersama merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran dan kezaliman, saudara.